Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu kembali di awal minggu, Senin 24 Agustus 2020. Mari kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-15 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Satu berkop ini, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan ketekunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus Yesus telah menjadi pelayan orang-orang tersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Lalu saya katakan bahwa setiap orang itu pertumbuhannya nggak sama. Ada yang lambat, ada yang cepat. Tetapi setiap kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan itu semua pasti bertumbuh, ya pasti bertumbuh. Nah, itulah karena pertumbuhan yang nggak sama, dan juga karena pemahaman orang tidak sama, respon orang tidak sama, maka pertumbuhannya ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Ya. Jadi kita yang merasa diri kita lebih cepat bertumbuh, yang merasa diri kita lebih kuat dari orang lain, kita harus belajar, seperti kata firman Tuhan, untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, kalau kita yang buru-buru jalannya itu seringkali menganggap orang yang lambat-lambat itu menghalangi langkah kita gitu ya. Kita suka marah kepada mereka yang berlambat-lambat jalannya. Nah, kalau kita yang cepat ya. Nah, seperti saya saksikan dulu waktu saya baru menikah dengan istri saya jalannya cepat, istri saya jalannya lambat. Ya. Satu kali kami berjalan bersama-sama dan berbicara, tahu-tahu saya sadar saya bicara sendiri. Nah, waktu saya noleh ke belakang sekian belas meter, istri saya tetap duduk di situ. Kenapa? Karena dia jalannya lambat. Dia tidak bisa mengimbangi jalan saya. Nah, tapi setelah sekian puluh tahun kami hidup bersama, berumah tangga, sekarang itu saya sadari saya bisa berjalan seiring dengan dia. Jadi ya saya nggak tahu apa saya yang lebih lambat atau dia yang sekarang lebih cepat. Tetapi artinya setelah sekian puluh tahun kami bisa memahami satu dengan yang lain dan bisa berjalan seiring. Demikian juga dengan hidup kita dengan Tuhan, juga dengan saudara-saudara kita seiring. Kita harus belajar untuk memahami mereka yang lemah, yang kita anggap lebih lemah. Kita harus belajar untuk bersabar menghadapi orang atau rekan seperjalanan kita yang lebih lemah. Ya, kita tidak perlu harus menunjukkan
kekuatan kita, kemampuan kita, kuasa kita, tetapi justru kita harus menunjukkan bahwa di dalam kekuatan kita bisa bersabar terhadap orang-orang yang seperti ini. Memang paling mudah itu untuk mengkritik orang lain, saudara. Dan saya juga belajar, kalau dulu saya dikritik orang, saya akan balas mengkritik dia. Tapi sekarang saya kalau dikritik orang, saya belajar untuk bersabar, mendengar, menerima, dan mengkoreksi diri saya sendiri. Saya akui saya masih banyak kelemahan dan kesalahan-kesalahan, ya saudara. Tapi saya terus belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk mengubah diri. Nah, seringkali kita ini karena ketidaksabaran kita seringkali tidak memahami orang yang berjalan lambat ini, sehingga kita menjadi marah. Kita seringkali justru bahwa tidak kita sadari kita malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, tapi ya kalau artinya kita akan menjadi batu sandungan kalau dia tidak merespon dengan benar. Kalau dia merespon dengan benar bahwa tindakan yang kita lakukan itu untuk kebaikannya, untuk kemajuannya, maka dia akan menerima itu juga dengan sabar dan mengkoreksi diri. Nah, tapi kalau orang tidak merespon dengan benar, apalagi kedua belah pihak, baik yang mencoba untuk menolong, mencoba untuk mengingatkan ini, mau menegur, mau mengkoreksi ini, dan yang ditegur pun sama-sama nggak punya pemahaman yang benar, wah bisa kacau, bisa ribut ya, bisa berkelahi satu dengan yang lain, bisa membalas kritik dengan kritik. Tapi mari kita masing-masing belajar untuk kita teguh berpegang pada pengharapan kita. Nah, ini masalahnya banyak orang maju mundur bukan karena teguh berpegang kepada pengharapan kita, tapi punya kecenderungan untuk melihat orang lain. Punya kecenderungan untuk melihat kiri kanan, muka belakang. Jadi kita itu kecenderungan kita itu lihat orang lain, orang yang kita anggap bisa kita jadikan teladan, jadikan contoh. Nah, saat orang kita jadikan contoh, jadikan teladan ini mengecewakan kita, orang kita kagumi ini mengejar kita cenderung kemudian menjadi mundur, sudah stagnan ya. Kita seringkali bilang, lah dia aja begitu apalagi saya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Taruhlah pengharapan saudara kepada Kristus, bukan kepada orang yang saudara kagum. Masing-masing kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Nah, jikalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus yang memimpin kita kepada kemuliaan, kita terus memandang kepada Yesus, kita tidak akan sempat toleh ke kanan ke kiri, saudara. Tapi kalau kita hanya memandang kepada orang-orang yang kita kagumi dan tidak memandang kepada Kristus, kita cenderung bisa menjadi kecewa. Karena setiap orang punya kelemahannya. Hanya Yesus satu-satunya yang sempurna. Ya kan? Jadi mari kita memandang kepada Kristus, meneladani Kristus, mengerjakan apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 23 atau 24 atau pasal 14 ya, dikatakan bahwa Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, ya, bukan mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, tapi mengasihi orang lain sebagaimana Yesus telah mengasihi kamu, demikian juga hendaknya kamu mengasihi ya, saudara. Jadi ukurannya adalah kasih Yesus kepada kita. Ukuran kasih Yesus kepada kita itu nggak terbatas, nggak terhingga. Tapi kalau ukuran kita mengasihi diri kita sendiri sangatlah terbatas. Dan memang kita punya kecenderungan untuk lebih mengasihi orang lain daripada mengasihi diri sendiri. Dan kadang-kadang saya lebih cenderung untuk memperhatikan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri, bahkan mungkin kebutuhan keluarga. Artinya kalau kita mengukur kasih kita kepada orang lain seperti kasih kepada diri sendiri, kasih itu sangat-sangatlah terbatas. Tapi kalau kita mengukur kasih kita kepada orang lain sama seperti kasih Yesus kepada kita, maka kasih itu tidak terbatas. Maka itu menjadi kasih yang mulia, kasih yang suci, kasih yang murni. Ya. Kasih tanpa motivasi apapun, itu kasih Yesus. Yesus mati di kayu salib
ya. Bukan karena kematian di kayu salib lalu dia memaksa meminta semua orang berbalik mempercayai dia, enggak. Dia melakukannya dengan kasih yang luar biasa, dengan kerelaan hati yang luar biasa. Ya. Dia tidak mengharapkan apapun dari kita. Tetapi yang dia harapkan, yang Yesus inginkan, yang Yesus rindukan adalah agar semua kita diselamatkan. Semua manusia di dunia ini diselamatkan. Tapi tentu saja itu membutuhkan respon kita. Kita menerima keselamatan itu dengan iman kita, dengan percaya. Dan kepercayaan itulah, iman itulah yang mendorong kita untuk mengasihi dia, untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan memberikan segala-galanya buat kita, kenapa kita membatasi diri kita di dalam pelayanan kita kepada orang lain? Kenapa kita membatasi diri kita di dalam kita mengasihi orang lain? Kita akan membatasi diri kita untuk mengasihi orang lain saat kita melihat kepada keinginan hati kita. Ya, banyak orang berpikir bahwa ya pantas diselamatkan karena dia sudah banyak berkarya buat Tuhan. Ya banyak memberi, banyak melayani, sehingga dia merasa bahwa keselamatan yang dia miliki itu berasal dari apa yang telah dia kerjakan buat dia. Tentu tidak seperti itu. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan kita diselamatkan bukan oleh karena hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Ya. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita, tidakkah kita ingin hidup kita juga berlimpah Tuhan? Karena Tuhan menjanjikan kekayaan itu kepada kita, kekayaan yang berlimpah. Supaya kita menjadi kaya dan berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Tuhan memberkati kehidupan kita supaya kita menjadi kaya di dalam apa? Di dalam banyak hal, dalam pengetahuan, di dalam kasih, di dalam kuasa, supaya kita berlimpah. Artinya kehidupan kita bisa menjadi patron contoh untuk orang lain. Kehidupan kita menjadi satu saluran berkat Tuhan yang mengalir kepada orang lain, kasih Tuhan yang mengalir kepada orang lain. Nah, dan ketika kita melakukannya, percayalah, kebahagiaanmu tidak akan pernah turun selama ada bulan. Nah, selama dikatakan masih ada bulan apapun, kebahagiaanmu tidak akan pernah turun. Ya. Berkat-berkat Tuhan akan mengiringi langkah-langkah hidup kita. Kita akan bebas dari kekhawatiran saat kita berhenti memandang kepada kebutuhan kita sendiri. Saat kita benar-benar memandang kepada Kristus dan menjadikan diri kita untuk menjadi teladan berbuat baik bagi semua orang, menjadikan hidup kita menjadi saluran kasih, saluran berkat Tuhan. Kita boleh hidup untuk melayani, hidup untuk memberi, hidup untuk berbagi. Karena kita sudah lebih dulu menerima kasih Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita. Maka saat itulah berkat-berkat Tuhan, kelimpahan dari Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan. Menjadikan engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat atas bangsa-bangsa, menjadi terang atas bangsa-bangsa. Dan itulah kerinduan Tuhan Yesus buat kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, mari kita bertumbuh menurut tingkat pengertian yang telah kita capai selama ini. Dan marilah kita menolong saudara-saudara kita untuk bertumbuh bersama-sama dengan kita, bersabar dengan mereka. Andai kata mereka terlihat lambat di dalam pertumbuhan itu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat dan hari ini hari yang baik untuk kita. Saya percaya Roh Kudus akan menolong memimpin saudara sehingga kemanapun saudara pergi, kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera.